Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Putri Pertiwi dengan NIM 070604. Balik dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Putri Pertiwi dengan NIM 0704062369. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian Sufi Healing. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu Sufi Healing? Kalau belum tahu, simak videonya dengan baik ya. Dalam materi pengertian Sufi Healing ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, definisi Sufi Healing. Yang kedua, sejarah dan perkembangan Sufisme. Dan yang ketiga, prinsip dasar dalam konteks penyembuhan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi Sufi Healing. Terapi memiliki banyak definisi berdasarkan disiplin ilmu. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk pasien menerima diri mereka seperti apa adanya, bukan ingin mencari kesempurnaan. Pendekatan Islami dalam penyembuhan gangguan kejiwaan ini disebut dengan Sufi Healing. Metode yang digunakan termasuk dari zikir, doa, sholat, musik, meditasi, konsentrasi, ekspresi kreatif, dan lain sebagainya. Terapi ini tidak bertujuan untuk menggantikan peran medis, tetapi sebagai pelengkap dengan pendekatan yang berbeda. Sufi Healing adalah terapi alternatif yang khas dalam dunia Sufisme yang berfokus pada penyembuhan melalui ketulusan cinta dan kemurnian. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan Sufisme. Sufisme atau tasawuf adalah dimensi spiritual dalam Islam yang telah berkembang sejak awal sejarah Islam. Perkembangan ini bersifat mistik dan tarekat yang mempengaruhi aspek sosial dan politik serta membentuk identitas kelompok sufi di dunia. Sufisme muncul pada abad ke-8 dan 9, menekankan pengalaman spiritual dan cinta kepada Tuhan. Ada pendapat bahwasannya tasawuf sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, dipengaruhi oleh budaya Iran dan Irak yang baru saja masuk Islam. Di Indonesia, Sufisme sering mengintegrasi budaya lokal yang relevan dengan masyarakat setempat, dari gerakan zuhud pribadi sehingga berkembang menjadi gerakan masif dengan banyak golongan dan ordo. Penghormatan terhadap perilaku Nabi Muhammad menjadi landasan tasawuf. Awalnya, konsep dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dikembangkan untuk mendamaikan Sufisme dengan komunitas ortodoks dan dikenal sebagai Syi'i. Tujuannya adalah untuk membandingkan syariat Islam dengan kesadaran mistik dengan tokoh dari sentral yaitu Imam Al-Ghazali. Dalam pembahasan yang ketiga yaitu prinsip dasar Sufisme dalam konteks penyembuhan. Prinsip utama pada keyakinan ini adalah bahwa kesembuhan sejatinya berasal dari Allah yang Maha Penyembuh. Para sufi ini hanyalah bertindak sebagai perantara dalam penyembuhan. Dalam Sufisme terdapat 3 konsep yaitu tahalli, taholli, dan tajali. Yang pertama yaitu tahalli, berarti membersihkan diri dari sifat buruk. Dan yang kedua yaitu taholli, berarti mengisi diri dengan sifat yang baik. Dan yang ketiga yaitu tajalli, berarti mencerahkan ke spiritual serta pemahaman makna hidup. Terima kasih.
Jadi, Sufi healing adalah metode penyembuhan alternatif yang berlandaskan ajaran tasawuf, menekankan hubungan spiritual dengan Allah sebagai sumber kesembuhan. Metode ini menggunakan zikir, doa, sholat, dan meditasi untuk mencapai ketenangan batin dan keseimbangan emosional. Kesembuhan sejati hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia sebagai perantaranya. Terapi ini bukan pengganti medis, tetapi pelengkap untuk pemahaman diri. Sufisme sebagai tradisi spiritual Islam sejak abad ke-8 menghadapi prinsip seperti tahalli, takhalli, dan tajalli yang relevan dalam psikoterapi modern. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian dari Sufi healing? Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah kata. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.